Shalom adik-adik, apa kabar semua? Puji syukur kita bisa ketemu lagi adik-adik di hari Minggu tanggal 26 September 2021. Semoga adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah, sudah mandi, sudah sarapan, sudah disiapin nih Alkitabnya, alat tulisnya, dan persembahan. Dan yang paling penting, menyiapkan hati kita untuk siap memuji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita nyanyikan dulu satu lagu pujian. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke adik-adik, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Oke, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih kami boleh sehat, kami boleh bersemangat, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, mengenal firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini, walaupun kami masih ibadah online Tuhan, ibadah sekolah minggu online. Kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, kemampuan kami untuk memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Sari dan berkati semua guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya boleh senantiasa sukacita dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Ayat kita, perikop kita hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Oke. Nanti Kak Sari sertakan perikopnya ya. Jadi adik-adik di rumah bisa sama-sama membaca. Judulnya apa? Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantung dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sebelum Kak Sari bercerita tentang ayat yang barusan kita baca, Kak Sari punya video adik-adik ya. Kita bisa lihat supaya pemahaman kita semakin dalam dan kita bisa membayangkan nih situasi yang terjadi di situ. Oke, kita nonton video dulu ya. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Jadi adik-adik mungkin sudah tahu ya, ini salah satu yang baru kita baca ini, itu salah satu pertempuran salah satu yang paling terkenal kali ya di dalam Alkitab, yaitu Goliat versus Daud. Goliat ini siapa sih, Kak? Goliat itu adalah seorang Filistin. Dia dibilang orang Gad. Badannya adik-adik, jangan ditanya, kalau dibilang di Alkitab tingginya tuh 6 hasta. 6 hasta itu sekitar 45 cm. Jadi kalau 45 kita kali 6 berapa? Ayo, sekitar 3 meter adik-adik. Bayangkan tingginya, adik-adik berhadapan dengan orang yang tingginya 6 meter. Tapi bukan cuma badan, si Goliat ini ternyata punya skill dia dalam berperang tuh nomor 1.
yang terbaik di negerinya di Filistin. Dia hebat memakai pedang, memakai perisai, petarung, badannya besar, dia terlatih, dan dia memakai peralatan bertempur yang lengkap gitu, baju zirah yang lengkap gitu. Sementara adik-adik di sisi lain ada si Daud gitu. Daud itu cuma gembala adik-adik. Dia itu adalah anaknya Isai yang pekerjaannya dia lebih menyukai dia bermain kecapi gitu, menghibur, dia lebih suka bernyanyi, main musik gitu ya. Terus dia juga suka mengembalakan domba adik-adik. Dan kalau kita lihat di Alkitab tadi yang dari kita baca tuh, dibilang Daud itu masih muda adik-adik. Dibilang Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi kalau kita bisa lihat secara singkat, Daud tuh masih unyu banget gitu. Masih unyu, masih imut-imut. Beda banget kan sama si Goliat yang memang dia sudah siap berperang dan terlatih gitu. Jadi kalau kita bayangin tuh perbandingannya, Goliat, Daud, secara fisik kecil banget si Daud gitu. Jadi kayak gajah dan semut kalau dibilang. Jadi ceritanya ketika itu si Goliat menantang orang Israel. Kalau adik-adik dibaca di perikop sebelumnya di 1 Samuel 17 ayat 9. 1 Samuel 17 ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi Goliat menantang orang Israel. Ayo, tunjuk satu orang yang paling hebat di antara orang Israel untuk mengalahkan aku. Kalau kamu bisa ngalahin aku dan bangsaku akan menjadi budakmu. Tapi kalau tidak, sebaliknya orang Israel yang akan menjadi budaknya orang Filistin. Sebenarnya dasarnya itu kenapa bisa terjadi peperangan. Tapi apa yang terjadi sih adik-adik? Orang Israel nggak ada yang berani adik-adik. Dibilang kalau di sini tuh sekitar 40 hari ya. Jadi 40 hari begitulah ya. Perang itu tidak selesai. Bahkan tentara Israel harus berkemah di situ, bangun kemah dan lain-lain. Sampai pada akhirnya tampillah si Daud. Daud mendengar bahwa ada yang, ketika Daud mendengar hal tersebut, dia bilang ayat 17 ayat 32. Jadi Daud berkata kepada Saul, apa yang dibilang, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia ini adalah si Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi apa yang terjadi? Saul pun tidak percaya. Dibilangnya, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Ya Saul ngelihat, ya ampun, Daud, kamu badanmu kecil, megang pedang aja nggak bisa, berlatih perang aja nggak bisa, ya nggak mungkin lah kamu menang lawan si Goliat yang sangat hebat gitu loh. Gitu ya adik-adik ya. Bahkan Saul siapa adik-adik? Rajanya Israel saat itu ya. Raja Saul saat itu pun meragukan Daud gitu. Tapi apa yang terjadi? Daud percaya diri adik-adik. Dia percaya diri, dia berani, dia yakin kalau dia akan menang. Gitu. Kenapa ya? Karena dia punya, di belakang dia ada siapa? Di belakang dia ada Allah. Ada Tuhan Yesus di belakang dia, dan dia yakin bahwa Tuhan akan membela dia, Tuhan akan melindungi dia, Tuhan akan membantu dia mengalahkan Goliat yang super duper besar tadi. Gitu. Tapi adik-adik, uniknya Daud adalah dia ketika dia mau melawan Goliat,
dia nggak mau tuh dikasih baju zirah, nggak mau dikasih pedang, perisai. Yang dia ambil apa sih adik-adik? Dia mengambil tongkat, karena dia ada seorang gembala juga. Jadi gembala tuh untuk mengatur kawanannya, domba-dombanya itu dia memakai tongkat. Jadi Daud mengambil tongkat, dia mengambil batu, 5 batu, ditaruhnya di kantung gembala, dan umban. Adik-adik tahu umban? Umban itu kayak sejenis, tahu ketapel, karetnya. Jadi kalau ketapel 2 gitu, ditarik untuk nembak sasaran pakai batu. Nah, ketapelnya ini yang untuk melontarkan batu itu namanya umban. Jadi yang dia bawa apa adik-adik? Tongkat, batu, 5 butir batu, dan umban. Gitu. Sampailah dia adik-adik di depan si Goliat. Dia diketawain tuh adik-adik, dibilang, memangnya aku anjing makanya kamu mendatangi aku dengan tongkat, gitu. Kayak meremehkan. Kok gitu sih, cuma bawa tongkat, aturan kamu bawa pedang dong, gitu. Pakai tongkat, gitu. Tapi Daud tidak gentar, dikatain, dicemooh, dia tidak gentar. Maka apa yang dia lakukan? Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung gembalanya, diambil sebuah batu, dia mengambil umban, lalu dilepaskan, dikenakan ke dahi orang Filistin, ke dahinya si Goliat, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah si Goliat dengan mukanya ke tanah. Terjerumus itu jatuh. Gitu. Jadi sekali tembak, batunya masuk ke dalam dahi. Adik-adik bisa bayangkan, agak ngeri ya. Jatuhlah si Goliat begitu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu tanpa pedang. Gitu adik-adik. Ternyata tidak perlu dengan batu. Gitu adik-adik. Jadi kira-kira adik-adik bisa nggak sih kalau Daud datang ke medan perang itu kalau dia tidak bersama Tuhan? Misalnya dia hanya oke, saya berani, saya punya tongkat, saya punya batu, saya punya umban, saya mau menantang Goliat, saya mau mengalahkan Goliat, tapi tanpa ada Tuhan di belakangnya. Bisa nggak? Nggak bisa adik-adik. Semua itu karena ada Tuhan. Jadi apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Yang pertama adalah kekuatan Tuhan tidak tertandingi. Gitu. Kenapa sih? Ya iya. Buktinya apa Kak Sari? Bahwa Daud mengandalkan nama Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat dalam sekali tembakan batu. Gitu. Walaupun dia dikatain, dicemooh, diejek-ejek gitu, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan ada di belakangnya, Tuhan melindungi dia, dan Tuhan tidak akan mencelakakan Daud begitu. Jadi adik-adik harus percaya kalau Tuhan sudah mau bertindak, kita bertindak bersama Tuhan, semuanya pasti berjalan dengan baik adik-adik. Tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu yang pertama adik-adik, kekuatan Tuhan tidak tertandingi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Gitu. Jadi si Daud mungkin hebat gitu ya. Si Daud mungkin dia punya keahlian. Mungkin dia pintar menembak, mungkin dia pintar berburu gitu ya. Tapi bisa nggak ya kalau dia tanpa ini Tuhan? Kalau dia tidak berserah diri kepada Tuhan, nggak bisa juga gitu. Jadi kita tetap harus mengandalkan Tuhan.
Ya, jadi mungkin kalau adik-adik matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, jago, komputernya jago, olahraganya jago, adik-adik tidak boleh melupakan Tuhan. Karena ketika adik-adik berusaha, bekerja, belajar, diiringi dengan kebiasaan berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, bersekutu, bernyanyi, memuji Tuhan dan lain-lain, adik-adik pasti akan semakin hebat. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja, karena Tuhan ikut campur tangan dalam segala usaha yang adik-adik kerjakan. Jadi, kesimpulannya adalah adik-adik tidak boleh takut pada Goliat alias kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita. Misalnya lagi kesulitan apa sih ya? Kasari, aku takut Kasari nanti aku takut nih di depan suka ketemu anak-anak gang, suka nakal, suka godain aku. Jangan takut, hadapi aja. Hadapi tapi dengan yang cara yang baik gitu. Justru kalau adik-adik bersembunyi justru malah salah ya. Adik-adik tetap berani menghadapi, atau kalau adik-adik benar-benar membutuhkan bantuan, adik-adik bisa minta tolong mama, minta tolong ibu guru, kakak, abang, tulang gitu, orang-orang dewasa. Intinya jangan takut, adik-adik tetap berani. Atau adik-adik misalnya, aduh Kak Sari, saya nggak paham nih, bahasa Inggris susah banget Kak Sari. Ya udah adik-adik, susah banget Kak Sari. Ya jangan menyerah adik-adik, tetap belajar, tetap berdoa, tetap berusaha, dihadapi rasa takutnya, bertanya sama teman-teman yang mungkin lebih pintar, bertanya sama kakak mungkin yang lebih jago bahasa Inggrisnya, atau bertanya sama guru les gitu ya. Intinya ketika kita menghadapi kesulitan, jangan menyerah, jangan takut, jangan mundur, tapi tetap minta penyertaan Tuhan, caranya lewat berdoa gitu ya adik-adik. Oke, sekarang sudah selesai, kita mau aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah Kak Sari punya ayat hafalan, adik-adik nanti dihafalkan, nanti divideokan, kirim ke kakak guru Horong Musanya ya. Tulis ayatnya dari Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28 ayat hafalannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik mengisi TTS. TTS tahu ya? Teka-teki silang. Nanti Kak Sari share di grup Horong. Nanti adik-adik tinggal download, nanti diisi di buku. Misalnya nomor 1 Daud. 1 menurun Daud, 2 menurun Goliat, 3 menurun Yesus misalnya. Nanti tulis lagi mendatar, 1 mendatar Yerusalem, 2 mendatar Alkitab gitu. Oke, nanti kalian jawab semua, dikirim ke Kak Sari ya, atau ke guru-guru kakak-kakak Horong yang lain. Oke, sekarang kita mau persembahan adik-adik. Kita lihat siapa yang persembahan hari ini ya. Silakan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, sudah selesai kelas Horong kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah memuji Tuhan sama-sama, membaca firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Sari. Terima kasih. Kita mau bersatu dalam doa. Dirapikan semua ya, alat tulisnya, Alkitabnya dirapikan. Oke, kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang firman Tuhan, kami boleh menjadi seperti Daud yang
tampil berani, tampil percaya diri, yakin bahwa Tuhan menolong dia, bahwa Tuhan akan membela dia. Ajari kami Tuhan agar semakin menyerupai Daud yang berhikmat dan percaya atas perlindungan Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu berserah diri bahwa sumber kekuatan kami adalah Tuhan, bukan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, berikan mereka sukacita. Kiranya mereka boleh memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan kami dalam aktivitas kami sehari-hari di sekolah, di keluarga, di lingkungan. Kiranya kami, anak-anak-Mu boleh menjadi anak yang baik, anak yang setia, anak yang patuh, anak yang menjadi teladan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, mulai dari Amang Wuluan, Amang Pendeta, hingga seluruh sintua, semua pelayan, kakak-kakak guru sekolah minggu, pemusik, semuanya Tuhan yang berkati pelayanan mereka. Kiranya semakin bisa memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan ke lebih banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara ini kiranya boleh kembali pulih Tuhan dan terbebas dari virus corona, sehingga kami boleh kembali bertemu Tuhan di gereja-Mu tanpa kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, kiranya tidak menghalangi berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap sehat. Terima kasih. Dadah, selamat hari Minggu.